Anna tumbuh di sebuah rumah yang dari luar tampak biasa saja. Temboknya bersih, halaman depannya rapi, dan jendela besar menghadap jalan. Tetapi di balik dinding rumah itu, ada kesepian yang menggerogoti sejak ia kecil. Ayahnya bekerja hingga larut malam, sementara ibunya sibuk mengurus usaha kecil yang mereka jalankan. Rumah itu jarang sekali terisi suara hangat atau tawa keluarga. Yang paling sering mengisi ruang-ruang itu justru keheningan. Sejak kecil, Anna bukanlah anak yang banyak bicara. Ia lebih senang bermain sendiri di kamar, menggambar pemandangan atau menulis cerita pendek tentang dunia imajinasinya. Bagi anak kecil, dunia yang ia ciptakan dalam pikirannya adalah satu-satunya tempat ia merasa aman dan tidak diabaikan. Dari kecil ia belajar bahwa tidak ada yang benar-benar memperhatikan perasaannya, sehingga ia harus belajar menghibur dirinya sendiri. Ibunya bukan sosok yang jahat, tetapi terlalu lelah untuk mendengar cerita anaknya. Setiap kali Anna mencoba bercerita tentang apa yang ia alami di sekolah atau sekadar menunjukkan gambar buatannya, ibunya hanya menjawab singkat, "Nanti ya, Mama lagi capek." Begitu terus dari tahun ke tahun. Anna lama-lama berhenti mencoba. Ia menyimpan gambar-gambarnya dalam map, dan ceritanya ia tulis diam-diam di buku harian. Ayahnya bahkan lebih jarang terlibat. Jika ia pulang, ia hanya singgah sebentar untuk makan lalu tidur. Bagi Anna, keberadaan ayahnya terasa seperti bayangan. Ada, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ayahnya mengelus kepalanya atau bertanya bagaimana harinya. Seolah-olah hubungan mereka hanyalah formalitas tanpa kedekatan. Meski lahir dari keluarga Kristen, kehidupan beragama di rumah mereka hampir tidak ada. Mereka jarang pergi ke gereja. Ayah dan ibunya sibuk, dan bagi mereka agama hanyalah identitas, bukan pegangan. Akibatnya, Anna tumbuh tanpa arah spiritual yang kuat. Ia tidak tahu bagaimana caranya mencari kedamaian melalui doa, atau bagaimana memohon kekuatan saat hati sedang rapuh. Di sekolah dasar, Anna masih punya beberapa teman. Namun, memasuki masa remaja, ia mulai merasa semakin terpisah dari lingkungannya. Ia menjadi pendiam, terlalu pendiam bagi anak seusianya. Teman-temannya sering mengira Anna sombong padahal ia hanya tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Ia takut salah bicara, takut ditertawakan, takut tidak dianggap. Satu-satunya tempat yang membuat Anna merasa cukup nyaman adalah perpustakaan sekolah. Di sana, ia duduk berjam-jam membaca buku apa saja yang bisa membawanya keluar dari kenyataan. Ia membaca tentang petualangan, tentang pahlawan yang kuat, tentang tokoh-tokoh yang menemukan harapan di saat paling gelap. Diam-diam, ia berharap suatu hari ia pun bisa menjadi kuat seperti mereka. Namun setiap kali pulang ke rumah yang sunyi, harapan itu terasa menjauh lagi. Masa kanak-kanak Anna seharusnya diisi dengan kebahagiaan, tetapi yang ia dapatkan justru kekosongan. Ia sering memperhatikan keluarga lain, anak yang disambut dengan peluk setelah pulang sekolah, orang tua yang duduk bersama anaknya di ruang tamu, bertanya tentang hari mereka. Anna hanya melihat itu sebagai gambaran yang mustahil ia miliki. Ada satu sore yang membekas kuat dalam ingatannya. Anna pulang membawa sertifikat lomba menggambar dari sekolah. Ia sangat bangga karena itu adalah lomba pertama yang ia menangi. Dengan penuh semangat, ia berlari pulang, berharap kali ini ibunya akan memperhatikan. Namun ketika ia menunjukkannya, ibunya hanya berkata, "Bagus," tanpa menoleh dari tumpukan kerjaannya. Tidak ada senyuman, tidak ada pelukan. Sertifikat itu akhirnya ia simpan di dalam laci, terlipat dan berdebu, simbol betapa ia tidak pernah dianggap. Seiring bertambah usia, Anna makin mengerti bahwa perhatian di rumah bukanlah sesuatu yang bisa ia harapkan. Ia belajar menjalani hari-hari sendirian. Ia sarapan sendiri, berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri, dan mengerjakan PR sendiri.
Tidak ada yang bertanya apakah ia sudah makan atau bagaimana nilai sekolahnya. Kesendirian itu lama-lama berubah menjadi luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Kadang, Anna bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku tidak cukup berharga untuk dicintai? Pertanyaan itu sering muncul saat ia melihat teman-temannya bercerita dengan penuh semangat tentang keluarga mereka. Anna hanya tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Padahal hatinya seperti runtuh sedikit demi sedikit. Walau demikian, Anna tetap berusaha menjadi anak yang tidak menyusahkan. Ia tahu orang tuanya sibuk mencari nafkah, jadi ia tidak ingin menjadi beban. Ia membantu pekerjaan rumah, mengurus dirinya sendiri, dan berusaha menjadi anak baik yang tidak menambah masalah. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa seperti tidak terlihat. Ketika memasuki usia 12 tahun, Anna mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai merasakan perasaan hampa yang tidak bisa ia pahami. Seolah ada lubang besar di dalam dadanya, kosong dan dingin. Di usia semuda itu, ia sudah mulai mempertanyakan makna hidupnya. Ia tidak merasa dicintai di rumah, tidak merasa cocok dengan teman-temannya, dan tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati. Malam hari adalah waktu terberat baginya. Ketika rumah benar-benar sunyi, ia akan duduk di tepi ranjang memandang jendela. Di luar, lampu jalan menyala redup, sementara di dalam diri Anna, ada perasaan gelap yang tidak bisa ia definisikan. Ia sering bertanya kepada Tuhan, kenapa aku harus hidup seperti ini? Tapi ia tidak tahu bagaimana cara berdoa, atau bagaimana mencari jawaban. Memasuki SMA seharusnya menjadi awal baru bagi Anna. Ia berharap bisa menemukan lingkungan yang berbeda, teman-teman yang lebih dewasa, dan suasana yang membuatnya merasa diterima. Namun kenyataan justru berkebalikan. SMA itu, yang katanya penuh prestasi dan dihuni murid-murid populer, menjadi tempat yang lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Hari pertama sekolah, Anna duduk di bangku paling belakang. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengamati sekitar. Banyak siswa yang saling mengenal, tertawa, dan berkumpul dalam kelompok. Mereka tampak percaya diri dengan seragam baru yang masih kaku. Sementara Anna duduk diam, menunduk, seakan ingin menghilang. Namun justru sikap diam itu membuatnya menjadi sasaran. Di kelasnya, ada kelompok siswi yang terkenal cerewet dan suka menggoda orang lain. Mereka memperhatikan Anna yang pendiam, lalu mulai membicarakannya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Itu anak baru ya? Kok diam banget sih? Pasti aneh, ujar salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Anna pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya mencelos. Itu baru hari pertama, dan ia sudah merasa tidak nyaman. Ia menghela napas pelan, berharap hari itu cepat berlalu. Sayangnya, keadaan tidak membaik. Minggu-minggu pertama di SMA menjadi awal dari penderitaan baru. Setiap hari, Anna mengalami perlakuan yang semakin kasar. Awalnya hanya sekadar digoda atau diejek. Mereka mengejek penampilannya, menyindir rambutnya, bahkan mengolok-olok cara bicaranya yang pelan. Kamu kok jalannya kayak orang kalah terus sih? Serius deh, kamu itu aneh. Kok bisa sih hidup sependiam itu? Hinaan itu semakin menjadi-jadi ketika Anna tidak membalas. Ketidaktegasan Anna dianggap kelemahan. Mereka semakin berani mendorong bahunya setiap kali lewat, menyembunyikan sepatu sekolahnya, bahkan mencoret bukunya dengan kata-kata kotor. Pada suatu hari, Anna duduk di bangku saat jam istirahat. Ia sedang membuka bekalnya yang ia masak sendiri. Tiba-tiba dua siswi datang dan menatap bekal Anna dengan tatapan jijik. Makan apa kamu? Kayak makanan orang miskin, kata mereka sambil tertawa keras. Anna menutup bekalnya pelan, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya menangis. Tapi hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku selalu menjadi target? Apa salahku? Namun, meski begitu, Anna mencoba bertahan. Ia berkata pada dirinya bahwa ini hanya fase, dan suatu hari semua akan berubah.
Ia berusaha keras untuk tetap berangkat sekolah setiap pagi meskipun tubuhnya terasa berat dan hatinya dipenuhi rasa takut. Tetapi waktu menunjukkan bahwa harapan itu semakin jauh. Kekerasan fisik mulai muncul ketika mereka semakin berani. Ketika Anna berjalan di lorong, salah satu dari mereka pura-pura tersandung dan mendorong tubuh Anna hingga hampir jatuh. Ketika ia menunduk mengambil buku yang terjatuh, ada kaki yang menendang bukunya hingga melayang ke ujung lorong. "Kalau kamu nggak suka, balas dong," kata salah satu dari mereka dengan tatapan menantang. Anna hanya bisa menatap lantai, tidak mampu membalas. Ia tidak dibesarkan untuk melawan. Ia tidak pernah diajari bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ia hanya tahu bahwa jika ia membalas, situasinya mungkin akan semakin buruk. Guru-guru di sekolah itu pun seolah tidak peduli. Mereka terlalu sibuk mengejar target akademik, sehingga masalah bullying dianggap sebagai hal biasa yang tidak perlu ditangani secara serius. Anna hanya bisa memendam semuanya, berharap esok hari tidak seburuk hari ini. Suatu sore, ketika ia hendak pulang, ia mengalami kejadian yang membekas dalam ingatannya. Di parkiran sekolah, ketika ia sedang mengambil sepedanya, 3 siswi yang sering mengganggunya datang menghampiri. Tanpa alasan jelas, salah satu dari mereka menarik rambut Anna dan mendorongnya hingga terjatuh. "Lain kali kalau kamu mau lewat sini, bilang dulu, jangan sok penting." Tawa mereka menggema di udara. Rambut Anna berantakan, lututnya berdarah, dan tangannya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menunduk, menahan tangis, dan berusaha bangkit meski lututnya perih. Setibanya di rumah, Anna langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, berusaha menahan air mata tapi gagal. Tangisnya pecah seperti air bah yang lama tertahan. Ia ingin bercerita kepada orang tuanya, tapi ia tahu mereka tidak akan benar-benar mendengarkan. Ia sudah mencoba berkali-kali, dan hasilnya selalu sama. Hanya ucapan singkat tanpa kepedulian. "Sabar aja, nanti juga selesai." Begitu kata ibunya setiap kali Anna mencoba mencurahkan isi hati. Tapi bagaimana bisa ia sabar jika setiap hari ia disakiti? Bagaimana mungkin rasa sakit itu bisa hilang jika tidak ada yang menolongnya? Namun dalam setiap luka yang ia alami, ada satu hal yang diam-diam tumbuh dalam diri Anna, ketangguhan. Walau ia tidak menyadarinya, setiap kali ia bangkit setelah dijatuhkan, setiap kali ia menahan air mata dan tetap melangkah ke kelas, ia sedang menempa dirinya menjadi lebih kuat. Di malam-malam yang sunyi, Anna selalu teringat kata-kata dari buku-buku yang ia baca, tentang tokoh-tokoh yang menghadapi kesulitan namun tidak menyerah, tentang keberanian yang tidak selalu tampak besar, tapi seringkali justru hadir dalam hal kecil, seperti memilih untuk tetap hidup dan menghadapi hari baru. Dalam diam, Anna membisikkan janji pada dirinya sendiri. "Aku harus bertahan. Entah bagaimana, aku harus tetap berjalan." Meskipun dunia sekolahnya menjadi tempat paling mengerikan, ia masih memelihara sedikit harapan bahwa suatu hari hidupnya tidak akan sesakit ini. Ia tidak tahu kapan, ia tidak tahu bagaimana, tapi ia yakin, meski samar, bahwa Tuhan pasti melihatnya. Meski ia tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Masa SMA Anna penuh luka, tetapi dari sanalah ia mulai memahami betapa kuat dirinya sebenarnya. Bahwa betapapun keras dunia menjatuhkannya, ia masih mampu bangkit, meski dengan tubuh penuh perih dan hati yang hampir patah. Anna tidak tahu bahwa semua luka itu sedang menyiapkan jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah pertemuan yang kelak mengubah seluruh arah hidupnya. Setelah berbulan-bulan menjalani hari-hari di SMA yang penuh penderitaan, kekuatan Anna perlahan terkikis. Setiap pagi, ketika alarm berbunyi, tubuhnya terasa seakan menolak bangkit dari tempat tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil menahan napas panjang, merasakan berat yang menempel di dadanya seperti batu raksasa. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah secara mental. Ia bingung bagaimana caranya bertahan lagi untuk satu hari berikutnya. Pada beberapa hari tertentu, Anna bahkan tidak merasakan apapun. Tidak sedih, tidak bahagia, tidak marah. Ia hanya merasa kosong.
seperti tubuhnya hidup, tapi jiwanya tertinggal jauh entah di mana. Ia melakukan semuanya seperti robot. Bangun, mandi, berjalan ke sekolah, duduk di kelas, pulang, lalu mengunci diri di kamar. Suatu sore, sepulang sekolah, Anna duduk di tepi ranjang sambil memeluk lututnya. Sudut matanya basah. Ia mencoba menahan air mata, tetapi semakin ia berusaha, semakin besar keinginan untuk menangis. "Aku capek," bisiknya lirih. Meski tidak ada siapapun yang mendengar, tidak ada tempat baginya untuk bercerita. Ayah dan ibunya masih sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan ketika ia pulang dengan seragam kotor dan wajah letih, tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Mereka hanya berasumsi Anna adalah anak yang kuat dan tidak memerlukan perhatian. Padahal di dalam dirinya, Anna sudah mulai runtuh. Beberapa malam, ia mengalami sesak napas tiba-tiba. Dadanya terasa ditarik kuat, matanya berkunang-kunang, dan keringat dingin mengucur. Ia tidak tahu itu apa. Ia hanya berpegangan pada tepi kasur sambil terisak, takut jika dirinya akan mati mendadak. Tetapi setelah beberapa menit, semuanya mereda kembali. Ia hanya duduk terpaku, ketakutan, dan tidak punya keberanian untuk menceritakan hal itu pada siapapun. Depresi itu menghampirinya perlahan, tapi sangat pasti. Nilai-nilai sekolahnya mulai turun. Guru-guru yang tadinya menganggap Anna sebagai siswi rajin mulai mempertanyakan kenapa ia tampak tidak fokus. Namun tidak ada yang benar-benar mendekati dan bertanya dengan tulus. Banyak yang hanya menegur sekadarnya, seolah masalah Anna hanyalah kurang belajar. Namun kenyataannya, ia bukan tidak mau belajar. Ia hanya kehilangan energi untuk melakukan hal apapun. Buku yang dulu ia senangi tampak seperti benda asing sekarang. Ketika ia membuka halaman demi halaman, huruf-hurufnya seakan menari dan tidak bisa dipahami. Pikiran Anna berlarian ke berbagai arah. Semuanya gelap dan menyesakan. Ketika ia melihat bayangannya sendiri di cermin suatu malam, ia terkejut. Matanya tampak kosong. Bekas air mata sering membuat kelopaknya bengkak. Senyum? Entah kapan terakhir kali ia tersenyum. Ada bagian dalam dirinya yang seperti mati. Ia mulai menanyakan pertanyaan yang menakutkan. Untuk apa aku hidup? Siapa yang akan peduli kalau aku tidak ada? Apa artinya semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul setiap malam, tanpa gagal. Dan semakin sering percakapan gelap itu terjadi dalam kepalanya, semakin besar keinginan untuk mengakhiri semuanya. Puncaknya terjadi pada suatu hari hujan deras di sekolah. Anna duduk sendirian di ruang kelas setelah jam pelajaran berakhir. Teman-temannya sudah pulang, sementara hujan membuatnya enggan keluar. Ia menatap keluar jendela, melihat air hujan menetes deras, menggambarkan keadaan emosinya yang kacau. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka keras. Dua siswi yang sering mengganggunya masuk sambil membawa buku Anna yang entah bagaimana berada di tangan mereka. "Hei, ini bukumu kan?" Salah satu dari mereka berkata sambil mengibas-ngibaskan buku itu seperti benda kotor. Anna menegakkan tubuhnya dengan hati-hati. "Iya, itu punyaku." Tanpa berkata panjang lebar, siswi itu merobek halaman depan buku Anna tepat di hadapannya. Suara kertas yang disobek seakan menyayat hati Anna. Kemudian perlahan, halaman demi halaman dirobek dan dijatuhkan di lantai, berserakan seperti salju kertas. "Lain kali, jangan jalan sok sombong ya," ujar yang satu lagi, sebelum mereka keluar sambil tertawa. Anna hanya menatap lembaran-lembaran kertas itu. Ia tidak berusaha memungutnya. Ia tidak punya kekuatan untuk itu. Air matanya jatuh, bercampur dengan tetesan hujan yang masuk dari jendela. Saat itu, sesuatu dalam diri Anna pecah. Ia merasa dirinya bukan hanya tidak disukai, tapi tidak diinginkan oleh dunia. Ditolak, dihina, direndahkan, dan tidak ada seorang pun yang melindunginya. Ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tempat baginya, tidak di rumah, tidak di sekolah, tidak dimanapun. Hari itu menjadi titik di mana Anna mulai menyerah pada hidupnya sendiri. Seminggu setelah kejadian itu,
Anna mulai menyusun rencana yang lebih gelap dari apapun yang pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia merasa bahwa mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua rasa sakit ini adalah dengan pergi selamanya. Ia menulis sebuah surat pendek di buku hariannya. Maaf kalau aku tidak cukup baik. Maaf kalau kehadiranku hanya membuat masalah. Semoga setelah aku pergi, dunia akan lebih tenang. Tulisan itu bergetar. Tinta bercampur air mata. Ia menutup buku harian itu dan menyembunyikannya di bawah bantal, seperti menyembunyikan keputusannya dari dunia. Hari-hari berikutnya, Anna menjadi semakin pendiam. Ia jarang makan, sering mengurung diri, dan matanya tampak selalu merah. Tetapi karena keluarganya terlalu sibuk, perubahan itu tidak ada yang memperhatikan. Di malam-malam gelap itu, Anna sering duduk di lantai kamarnya sambil menatap benda yang ia siapkan, sebuah cara yang menurutnya akan mengakhiri semua rasa sakit. Ia tidak ingin mati karena benci kehidupan. Ia hanya ingin berhenti merasa hancur. Namun, meski ia sudah menyiapkan semuanya, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sebuah bisikan kecil, samar, hampir tidak terdengar. Tapi bisikan itu ada. Bagaimana kalau ada sesuatu yang menunggumu? Bagaimana kalau hidupmu tidak seharusnya berakhir di sini? Bisikan itu tidak cukup kuat untuk membuatnya berhenti, tetapi cukup untuk menunda langkahnya. Ia berkata pada dirinya bahwa sebelum melakukan hal itu, ia ingin tampil rapi. Entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya untuk merapikan diri terakhir kali. Ia memutuskan akan pergi ke salon. Keputusan yang tampak sederhana itu, sebuah langkah kecil yang bahkan ia lakukan tanpa alasan yang jelas, akan menjadi titik balik terbesar dalam hidup Anna. Ia belum tahu bahwa Tuhan sedang menuntunnya ke sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari itu, Anna berjalan menuju sebuah salon kecil yang letaknya tidak jauh dari sekolah. Langkahnya pelan, seolah tiap ayunan kaki terasa berat. Ia tidak membawa niat untuk merawat diri demi merasa cantik atau percaya diri. Ia hanya ingin melakukan satu hal terakhir sebelum semuanya berakhir, merapikan rambutnya. Ia tidak tahu kenapa ia merasa perlu melakukan itu, tapi dorongan itu begitu kuat. Ketika ia membuka pintu salon, bunyi lonceng kecil menggema. Ruangan itu sederhana, penuh aroma wangi sampo dan minyak rambut. Ada beberapa kursi, cermin besar yang menghadap ke arah pelanggan, dan musik lembut yang mengalun pelan. Di antara kesuraman hati Anna, ruangan itu terasa hangat, sesuatu yang sudah lama ia tidak rasakan. Seseorang menyambutnya dengan senyum. "Selamat datang," ujar wanita itu lembut. "Mau potong rambut, Dek?" Anna mengangguk pelan. Suaranya serak ketika menjawab, "Iya, potong sedikit saja." Wanita itu mengenakan kerudung berwarna pastel. Wajahnya bersih, matanya teduh, dan gerak-geriknya penuh kelembutan. Namanya Sulis, seorang muslimah yang bekerja di salon itu. Dari awal tatapannya saja, Anna merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak pernah ia temui pada orang lain sebelumnya. "Duduk ya," kata Sulis sambil menyiapkan kain penutup badan. Anna duduk, menatap dirinya di cermin. Rambutnya kusut, matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia menunduk malu, merasa penampilannya memalukan. Namun Sulis tidak menunjukkan sedikitpun raut jijik atau heran. Justru ia tersenyum, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. "Kamu kayaknya capek banget ya?" ucap Sulis pelan sambil menyisir rambut Anna dengan hati-hati. Kalimat sederhana itu membuat dada Anna bergetar. Tidak ada yang mengatakan hal itu padanya dengan tulus selama ini. Tidak ada yang peduli. "Lumayan," jawab Anna lirih, menahan suaranya agar tidak pecah. Sulis tidak memaksa Anna bercerita. Ia hanya bekerja dengan pelan, penuh kesabaran, membuat Anna merasa aman. Seolah ia memberi ruang bagi Anna untuk bernafas setelah sekian lama tenggelam dalam kesakitan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Namun itu bukan keheningan yang menegangkan, melainkan keheningan yang menyejukkan. Suara gunting yang mengiris rambut terdengar ritmis, seperti alunan lagu lembut. "Rambut kamu bagus, loh,"
kata Sulis tiba-tiba. Agak susah diatur. Tapi tebal. Banyak orang pengen rambut kayak kamu. Anna terdiam. Pujian sederhana itu terasa seperti pelukan bagi hatinya yang ringkih. Ia menatap Sulis lewat pantulan cermin. Wanita itu tersenyum tulus. Kamu sekolah di mana? Tanya Sulis kemudian. Anna menyebutkan nama sekolahnya. Wah, sekolah terkenal itu. Tapi pasti capek ya. Pelajarannya berat. Anna menggigit bibirnya. Pertanyaan itu menyentuh bagian terdalam hidupnya. Tanpa sadar, ia menghela napas panjang. Capek, tapi bukan soal pelajarannya, katanya perlahan. Sulis berhenti sejenak. Tatapannya lembut, bukan tatapan ingin tahu, tetapi tatapan yang menunjukkan kepedulian. Kamu boleh cerita, kalau mau, ujar Sulis, pelan, seolah takut memaksa. Tidak tahu kenapa. Kata-kata itu membuat bendungan emosional di hati Anna pecah. Ia mulai bercerita. Bukan semuanya, tapi cukup banyak. Ia mengatakan bahwa ia sering merasa sendirian, sering dihina, dan sulit menjalani hari-hari di sekolah. Suaranya bergetar. Namun ia terus berbicara karena Sulis mendengarkan tanpa menginterupsi. Ketika Anna selesai, Sulis berkata pelan, "Kamu kuat, Anna." Anna menatap Sulis lewat cermin. Bingung. Kuat? Ulangnya. Padahal aku merasa lemah. Sulis tersenyum. Justru karena kamu masih bertahan sampai sekarang, walaupun dunia sering gak adil, itulah tanda kamu kuat. Lagi-lagi, air mata menggenang di mata Anna. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ada sesuatu yang terasa hangat dalam hatinya. Seperti ada yang menyentuh luka-luka lamanya dengan kelembutan. Sulis melanjutkan, kamu tahu nggak? Dalam Islam itu, setiap manusia itu sangat berharga. Nggak ada satupun yang diciptakan sia-sia. Bahkan orang yang paling merasa tidak berguna sekalipun, sebenarnya sangat dicintai oleh Allah. Anna tertegun. Ia tidak pernah mendengar cara bicara seperti itu. Kata, dicintai, terasa asing tapi menenangkan. Ia tidak pernah merasa dicintai oleh siapapun selama ini. Islam ya? Gumam Anna. Kata itu terasa lembut di lidahnya, berbeda dari yang pernah ia dengar. Sulis mengangguk. Iya, Islam itu ngajarin kita untuk selalu tenang, selalu percaya bahwa ada Tuhan yang jaga kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Anna menunduk, merasakan dadanya berdesir. Entah kenapa, kata-kata itu masuk ke dalam hatinya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah hatinya sudah lama menunggu kalimat seperti itu. Sulis melanjutkan dengan suara lembut. Kalau kamu capek, kalau kamu merasa dunia jahat sama kamu, itu bukan akhir. Kadang Allah biarin kita ngerasain sakit, biar nanti kita bisa ngerasain kedamaian yang lebih besar. Air mata Anna menetes satu persatu. Tapi kali ini ia tidak menahannya. Ia membiarkan air mata itu mengalir karena ada sesuatu yang terasa benar dalam kata-kata itu. Sulis spontan menyentuh bahu Anna dengan pelan. Nangis aja. Nggak apa-apa. Kamu udah nahan semuanya sendiri terlalu lama. Anna terisak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman menangis di depan orang lain. Bukan karena kelemahan, tapi karena ia merasa didengarkan. Selama beberapa menit, Sulis membiarkan Anna menangis sambil terus merapikan rambutnya dengan lembut. Suasana salon yang hangat membuat tangis itu terasa menyejukkan, bukan memalukan. Ketika Anna mulai tenang, Sulis berkata, "Kamu layak bahagia, Anna. Kamu layak dicintai. Kamu bukan beban. Kamu bukan orang lemah." Kata-kata itu menghantam hati Anna seperti cahaya menembus ruangan gelap. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seindah itu sebelumnya. Bukan dari keluarganya, bukan dari siapapun. Saat potongan terakhir rambutnya jatuh, Anna memandang dirinya di cermin. Ia tampak lebih rapi, lebih segar, tapi yang paling penting, matanya tidak lagi kosong. Ada sedikit cahaya yang muncul, setitik harapan yang sebelumnya hilang. "Terima kasih, Kak Sulis," ucap Anna dengan suara bergetar.
Sulis tersenyum tulus. Sama-sama. Datang ke sini lagi. Ya, kalau kamu butuh teman cerita, aku ada. Anna berjalan keluar dari salon dengan langkah yang lebih ringan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Mungkin kecil, mungkin rapuh, tapi itu adalah awal dari perubahan besar. Hari itu, Anna tidak jadi mengakhiri hidupnya. Hari itu, ia menemukan harapan. Dan itu semua berawal dari sebuah salon kecil dan seorang wanita bernama Sulis. Wanita yang kelak menjadi cahaya terpenting dalam hidupnya. Langkah kaki Anna terasa berat ketika ia melangkah keluar dari rumah sore itu. Langit mendung, angin dingin menerpa wajahnya, dan suasana kota yang berisik terasa sangat kontras dengan heningnya hatinya. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti kemana kakinya membawanya. Sebenarnya, ia tahu apa yang ingin ia lakukan, rencana yang seharusnya ia jalankan hari itu. Rencana gelap yang beberapa minggu terakhir ia siapkan dengan begitu matang. Namun, entah mengapa, dadanya terasa sesak ketika memikirkan langkah terakhir itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin menunda barang sebentar. Biar rapi dulu, gumamnya lirih. Ia tidak tahu kenapa ia ingin merapikan diri sebelum mengakhiri hidup. Tapi itu terasa penting baginya. Setelah berputar beberapa gang kecil, matanya menangkap sebuah papan sederhana bertuliskan Salon Sulis. Ruangnya tidak besar, hanya bangunan kecil bercat coklat muda dengan pintu kaca yang sudah sedikit buram. Tidak ada pelanggan di dalam. Anna berdiri sejenak di depan pintu, ragu apakah ia harus masuk atau tidak. Namun hawa hangat yang seolah memancar dari dalam membuatnya melangkah masuk. Di dalam, suasananya tenang, jauh berbeda dari salon pada umumnya yang ramai dan penuh suara. Aroma minyak rambut bercampur wangi bunga melati memenuhi ruangan. Di balik meja kecil, seorang wanita berhijab biru tua tersenyum lembut begitu melihat Anna masuk. "Selamat sore, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya lembut, hangat, seperti angin sepau-sepau yang menerpa hati Anna. Anna menelan ludah, sedikit gugup. Saya mau potong rambut. Kalau bisa." "Bisa banget. Silakan duduk." "Ya." Wanita itu berdiri dan menghampiri dengan langkah pelan. "Nama saya Sulis." Ada kehangatan dalam cara wanita itu menyebut namanya, seolah ia benar-benar ingin dikenal, bukan sekadar formalitas. Anna hanya mengangguk dan memperkenalkan diri pelan. "Anna." Sulis tersenyum. "Nama yang cantik." Anna tidak menjawab. Ia hanya duduk memandangi dirinya sendiri di cermin besar di depan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong seperti seseorang yang kehilangan arah. Sulis seolah membaca itu tanpa bertanya. Saat tangan Sulis mulai menyentuh rambutnya, Anna terkejut. Bukan karena dingin, melainkan karena sentuhan itu terasa sangat lembut, sesuatu yang sangat jarang ia rasakan dari siapapun. "Rambutnya capek banget." "Ya," ucap Sulis pelan sambil mulai menyisirnya dengan hati-hati. Anna menunduk sedikit. "Iya, mungkin." Sulis tidak memaksa Anna untuk bicara lebih banyak. Ia hanya bekerja perlahan, diam, namun penuh ketulusan dalam setiap gerakannya. Suasana hening itu tidak terasa canggung. Justru, di balik keheningan itu, ada kedamaian halus yang meresap ke dalam hati Anna. Di tengah proses, Sulis mulai berbicara dengan suara lembut. "Kadang, rambut yang kusut itu seperti hidup kita. Semakin kita tarik paksa, semakin sakit. Tapi kalau ditangani dengan sabar, pelan-pelan dia kembali teratur." Kalimat sederhana itu membuat dada Anna bergetar. Entah mengapa, ia merasa kalimat itu bukan sekadar obrolan ringan. Ada sesuatu yang menembus benteng hatinya, sesuatu yang selama ini ingin ia dengar. Kesabaran, perhatian, pemahaman. Sulis melanjutkan, "Setiap orang pasti punya masa sulit, Anna. Tapi Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Kadang Dia mengirim ketenangan lewat hal-hal yang tidak kita duga." Untuk pertama kalinya sejak langkah gelap itu ia rencanakan, mata Anna terasa panas.
Ia menunduk lebih dalam agar air matanya tidak terlihat. Tetapi Sulis tetap memperlakukannya dengan penuh kehalusan, seolah memahami tanpa perlu dijelaskan. Ketika memotong rambut, Sulis bertanya dengan suara yang tidak menghakimi, "Anak kerja atau sekolah?" "Sudah lulus, tapi sekarang lagi banyak pikiran," jawab Ana singkat. "Ah, hidup memang begitu. Kadang terasa terlalu berat. Tapi percaya deh, ada jalan keluar untuk tiap masalah, meski kita tidak melihatnya sekarang." Lagi-lagi kata-kata itu menenangkan. Tidak seperti nasihat umum yang sering didengar Ana, ucapan Sulis terasa tulus, bukan basa-basi. Tak lama kemudian, Ana mendengar suara adzan dari musola kecil di samping salon. Suara itu samar tapi jelas. Melodi yang lembut, mengalun dengan ritme yang menenangkan. Sulis berhenti sebentar, tersenyum, lalu berkata, "Indah ya suara adzan." Rasanya hati ikut adem. Ana hanya mengangguk, tapi hatinya seperti tersentuh sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan adzan dengan perasaan sebelumnya. Tapi kini, suara itu menggema di ruang hatinya yang gelap. Ada rasa hangat pelan yang muncul, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah selesai memotong rambut, Sulis membantu merapikannya. Lalu ia menatap Ana melalui cermin. "Ana, kamu cantik, tahu?" Sulis mengatakannya tanpa nada basa-basi, tanpa berlebihan, hanya jujur. Ana tertegun. Orang yang punya mata sedih biasanya punya hati yang sangat lembut. "Tuhan sayang sama orang-orang seperti itu," lanjut Sulis. Ucapan itu membuat air mata Ana jatuh. Kali ini tanpa bisa ia tahan. Ia buru-buru mengusap wajahnya, merasa malu. "Maaf, saya..." "Tidak apa-apa," jawab Sulis cepat namun lembut. "Kadang kita memang butuh menangis untuk melepaskan beban. Kamu nggak sendirian di sini." Untuk pertama kalinya, Ana merasa seolah ia tidak sedang berjuang sendirian. Ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan menilainya, bukan menghakimi, bukan merendahkan. Setelah selesai, Ana berdiri dan berniat membayar, namun Sulis menahan tangannya. "Sudah, tidak usah. Anggap saja rezeki dari Allah buat kamu hari ini." "Loh, tapi..." Sulis tersenyum. "Kalau kamu senang hari ini, itu sudah cukup buat saya." Kata-kata itu membuat Ana semakin sulit menahan tangis. Ia mengangguk pelan, menunduk, dan keluar dari salon dengan hati yang terasa jauh lebih ringan daripada saat ia masuk. Saat berjalan pulang, langkahnya tidak lagi seberat sebelumnya. Ia meraba rambutnya, lalu tanpa sadar tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rencana gelap itu terasa semakin jauh dari genggamannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ana merasakan sekelumit ketenangan. Seperti sinar kecil yang berhasil menembus gelapnya hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ia tahu satu hal. Pertemuannya dengan Sulis bukanlah kebetulan, melainkan sebuah titik balik yang tidak pernah ia duga. Sejak hari ia bertemu Sulis di salon, ada perubahan kecil namun terasa jelas di hati Ana. Malam itu, ketika pulang, ia duduk lama di kamarnya. Lampu redup, udara dingin, namun hatinya tidak sekelam sebelumnya. Ia memperhatikan rambutnya yang kini rapi di cermin. Tampilan barunya bukan hal besar bagi orang lain, tetapi bagi Ana, itu seperti simbol bahwa dirinya masih bisa diperhatikan dan layak dipedulikan. Beberapa hari berlalu. Luka-luka batinnya memang belum sembuh, tapi ada kerinduan baru yang tumbuh. Kerinduan pada perasaan damai saat bersama Sulis. Ana sendiri bingung bagaimana seseorang yang baru ia kenal bisa memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Setelah beberapa hari berpikir, ia akhirnya memutuskan kembali ke salon itu. Bukan untuk memotong rambut, bukan pula untuk mempercantik diri. Ia hanya ingin duduk, berbicara, dan merasakan sedikit ketenangan yang dulu begitu asing baginya. Sore itu, langit cerah ketika Ana membuka pintu salon Sulis. Bel berdenting pelan. Sulis sedang menyapu lantai,
lalu menatap Anna dengan senyum alami yang sama seperti dulu. "Anna, kamu datang lagi." Nada suaranya terdengar tulus dan hangat. Anna mengangguk canggung. "Iya, kalau tidak keberatan." "Tidak sama sekali. Saya senang kamu datang." Sulis meletakkan sapu, mengajak Anna duduk di kursi dekat jendela. "Ada yang bisa saya bantu? Atau mau cerita?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat hati Anna mendadak hangat. Tidak ada orang lain yang pernah menanyakan itu padanya. Setidaknya, tidak dengan ketulusan yang seperti ini. Anna menghela napas pelan. "Saya cuma ingin duduk sebentar." Sulis tersenyum, seakan mengerti tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. "Duduklah. Saya buatkan teh hangat." Beberapa menit kemudian, Sulis datang dengan 2 gelas teh. Wangi jahe yang lembut menyebar di ruangan kecil itu. Anna memegang gelasnya, merasakan kehangatan menembus telapak tangannya yang dingin. Samar-samar terdengar suara anak-anak mengaji dari musola kecil di samping salon. Suara itu mengalun dengan ritme yang indah, membuat suasana menjadi sangat menenangkan. Setiap sore mereka belajar mengaji. Suaranya bikin hati adem. "Ya," ujar Sulis sambil duduk di hadapan Anna. Anna mengangguk perlahan. "Entah kenapa, saya merasa tenang saat mendengarnya." Itu adalah kejujuran yang keluar tanpa ia pikirkan. Dan Sulis hanya tersenyum lembut merespon. "Dulu saya juga pernah merasa hidup saya berat, Anna," ujar Sulis pelan, seperti membuka pintu kisahnya sendiri. "Saya pernah kehilangan orang yang sangat saya sayangi. Sempat tidak bisa tidur berminggu-minggu. Tapi pelan-pelan, saya belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Di situ saya mulai menemukan ketenangan." Anna mendengarkan dengan seksama. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ini pertama kalinya ia mendengar kalimat tentang Tuhan tidak dalam bentuk ceramah atau tuntutan, tetapi sebagai pelukan yang menenangkan. Sulis menatap Anna dengan lembut. "Kamu terlihat menyimpan banyak hal seorang diri. Kadang manusia hanya butuh tempat untuk bersandar." Hati Anna tiba-tiba terasa sesak. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan getaran suaranya. "Aku capek, Mbak Sulis." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Sulis tidak terkejut. Ia hanya menunggu Anna melanjutkan. "Aku sering merasa tidak ada satupun orang yang peduli. Di rumah aku kesepian, di sekolah aku dibuli, dan aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Sulis meraih tangan Anna dengan perlahan, memberi tekanan lembut yang terasa seperti orang yang mengatakan, "Kamu aman di sini." "Anna, kamu kuat," kata Sulis. "Kalau tidak kuat, kamu tidak akan bertahan sampai hari ini." Anna menunduk. Air mata jatuh satu persatu tanpa bisa ia tahan. "Kadang aku ingin hilang, Mbak, ingin berhenti merasakan semuanya." Sulis mengusap punggung tangan Anna. Perasaan itu wajar. Semua manusia punya titik paling gelapnya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Anna, terkadang kita hanya belum melihat pintu-pintu yang ia siapkan. Anna memejamkan mata, mencoba meresapi kalimat itu. Ada sesuatu yang sangat lembut dalam setiap kata yang Sulis ucapkan. Bukan karena indah, tetapi karena jujur. Beberapa menit berlalu dalam diam. Diam yang tidak membuat Anna gelisah. Diam yang justru membuat hatinya terasa lebih ringan. Ketika ia membuka mata, ia melihat senyum Sulis yang begitu menenangkan. "Mbak Sulis." "HM. Kenapa Mbak bisa setenang itu?" Pertanyaannya keluar begitu saja. Sulis terdiam sebentar sebelum menjawab. "Karena aku belajar menata hati dengan mendekat kepada Allah. Aku percaya, ketika kita mendekat kepadanya, Dia akan menenangkan hati kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan." Anna menatap Sulis dengan rasa kagum. Ia belum pernah mendengar penjelasan yang sedamai itu. Tidak menggurui, tidak menakut-nakuti, tidak menekan. Hanya indah dan lapang. "Kalau kamu mau,
lanjut Sulis pelan. Kamu bisa mulai belajar melihat dunia dengan cara lebih lembut. Tidak harus langsung mengerti semuanya. Pelan-pelan saja. Anna mengangguk. Aku ingin belajar menenangkan hatiku juga. Sulis tersenyum. Kamu selalu bisa memulai dari hal kecil. Duduk di sini, minum teh, dengar adzan, mendengarkan diri sendiri. Itu sudah langkah awal. Anna tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali muncul dalam hidupnya. Terima kasih, Mbak Sulis. Terima kasih juga sudah percaya padaku, jawab Sulis. Petang mulai turun. Cahaya jingga masuk melalui jendela kecil, memantul pada rambut Anna yang rapi. Suara adzan maghrib kemudian berkumandang. Suaranya lembut, menggetarkan, dan entah mengapa, kali ini Anna merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh lembut bagian terdalam dari hatinya. Sulis berdiri bersiap menutup salon untuk salat. Kamu boleh tunggu di sini kalau mau. Biar aku salat dulu. Anna mengangguk. Boleh, aku tunggu. Ketika Sulis melangkah keluar menuju musola kecil, Anna duduk di kursi sambil memejamkan mata. Ia mendengarkan lantunan adzan yang semakin lama semakin menyentuh. Ada rasa damai yang meresap, rasa yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Perlahan, ia menyentuh dada kirinya. Kenapa? Rasanya seperti ini, gumamnya. Bukan sakit, bukan kosong, bukan gelap, tapi hangat, sangat hangat. Hari itu, Anna menyadari sesuatu yang sangat penting. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, ia merasakan kedamaian. Kedamaian yang datang tanpa ia minta, tanpa ia rencanakan, tetapi justru menghampiri di saat ia paling tersesat. Dan kedamaian itu, ia temukan ketika dekat dengan Sulis. Ketika dekat dengan cahaya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan kedua itu menjadi masa yang berbeda bagi Anna. Jika sebelumnya hidupnya bergerak tanpa arah dan tanpa makna, kini ia seperti memiliki tempat kecil untuk kembali. Tempat yang membuatnya merasa aman, meski hanya beberapa jam dalam sehari. Salon kecil milik Sulis telah menjadi ruang teduh bagi hatinya. Suasana, nasihat, bahkan senyum Sulis mampu menenangkan pikirannya yang selama ini terus bergolak. Anna mulai datang lebih sering. Kadang hanya duduk sambil minum teh, kadang mendengarkan cerita Sulis tentang kehidupannya, dan kadang membantu menyapu lantai sambil menertawakan hal-hal kecil. Hubungan mereka tumbuh secara natural. Sulis tidak pernah menanyakan hal-hal pribadi kecuali Anna sendiri yang ingin bercerita. Dan itu membuat Anna merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai sumber masalah. Suatu sore, Anna datang dengan wajah yang terlihat lebih cerah dari biasanya. Ia membawa buku catatan kecil. Sulis yang sedang menata rak produk langsung menyadarinya. Hari ini kamu terlihat berbeda, Anna, ujar Sulis sambil menatapnya lembut. Anna tersenyum. Aku membaca sesuatu. Oh ya? Tentang apa? Anna duduk, membuka halaman buku catatan itu, lalu memperlihatkannya pada Sulis. Di sana tertulis beberapa kalimat sederhana, potongan ayat dan penjelasan dari sebuah artikel tentang makna ketenangan dalam Islam. Aku mulai mencari tahu, kata Anna pelan. Tentang apa yang Mbak Sulis ceritakan waktu itu. Tentang ketenangan dari Allah. Sulis tertegun sejenak, tetapi wajahnya penuh bahagia. Masya Allah. Tapi kenapa kamu ingin tahu? Anna menahan napas sejenak sebelum menjawab. Karena aku ingin mengerti kenapa hati ini bisa merasa damai setiap kali aku dekat denganmu, atau ketika aku dengar adzan, atau waktu aku lihat orang salat di musola kecil itu. Ia memegang dadanya, seperti mencoba memastikan bahwa rasa itu nyata. Aku ingin tahu, kenapa rasanya seolah ada sesuatu yang menarikku ke arah itu. Sulis mendekat dan duduk di sampingnya. Allah memang bisa menyentuh hati siapa saja, Anna. Kadang lewat hal kecil, kadang lewat seseorang yang kita temui. Anna menunduk, merasakan hangat di hatinya. Aku juga menonton beberapa video tentang Islam. Tentang bagaimana orang bisa mendapat ketenangan setelah masuk Islam.
dan aku merasa seperti melihat diriku di dalam cerita mereka. Sulis tersenyum, tapi tidak terlihat terkejut. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita hanya membuka hati. Anna menatap Sulis dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Mbak Sulis, aku boleh tanya sesuatu? Tapi jangan marah. Tidak mungkin aku marah hanya karena kamu bertanya. Anna menarik napas pelan. Kenapa orang yang percaya pada Allah bisa setenang itu? Seperti kamu. Sulis tertawa kecil, lalu menjawab, karena aku tahu aku tidak sendirian. Ketika aku sedih, aku bisa mengadu pada Allah. Ketika aku takut, aku minta perlindungan. Ketika aku bingung, aku minta petunjuk. Hati manusia memang rapuh, Anna, tapi jika kamu meletakkannya pada tempat yang benar, insya Allah kamu akan kuat. Anna terdiam, tidak berkedip, seperti menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Sulis. Mau aku ceritakan sesuatu? Tanya Sulis. Anna mengangguk. Dulu aku pernah kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang aku sayang, bahkan pernah tidak punya uang untuk makan. Aku kehilangan arah. Tapi setiap malam, aku bersujud, menangis, dan memohon agar Allah menuntunku. Dan sedikit demi sedikit, hidupku berubah. Bukan karena dunia membaik, tapi karena hatiku dikuatkan. Sulis memegang tangan Anna pelan. Kalau kamu merasa hatimu tersentuh saat mendengar adzan atau ketika membaca tentang Islam, itu bukan kebetulan. Pernyataan itu membuat bulu kuduk Anna berdiri. Ada keharuan yang tiba-tiba menyeruak. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan dorongan lembut yang membuat dadanya bergetar. Tapi, apakah aku pantas mendekati Islam? Tanya Anna lirih. Sulis tersenyum lembut. Tidak ada satupun manusia yang tidak pantas mendekati kebaikan. Allah melihat hati, bukan masa lalu. Kata-kata itu menusuk tepat ke bagian yang paling dalam dari luka-luka Anna. Ia teringat masa SMA, ejekan-ejekan, kekerasan, rasa tidak berharga yang pernah membuatnya ingin mengakhiri hidup. Namun kini, ada suara lain di hatinya. Suara yang mengatakan bahwa dirinya masih layak untuk dicintai, dihargai, dan diberi kesempatan baru. Anna. Sulis memandangnya dalam-dalam. Kalau kamu ingin belajar lebih jauh, aku bisa bantu. Tidak harus langsung memutuskan apapun. Pelan-pelan saja. Tidak ada yang memaksamu. Anna mengangguk cepat, hampir seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri. Aku mau belajar, Mbak. Hari itu, Sulis mengajarkan beberapa hal sederhana. Apa itu tauhid? Kenapa Allah Esa? Bagaimana Islam menenangkan hati? Dan bagaimana seseorang bisa merasa dicintai oleh Tuhannya tanpa syarat? Pembicaraan itu begitu ringan tetapi penuh makna. Anna sering mengangguk pelan, sesekali tersenyum, dan beberapa kali menahan air mata. Saat menjelang maghrib, suara adzan kembali terdengar dari musola kecil itu. Namun hari ini, cara Anna mendengarkannya berbeda. Suara itu masuk lebih dalam kerelung hatinya. Ada getaran halus yang membuat tubuhnya merinding, bukan karena takut, tetapi karena haru yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa? Semakin sering aku dengar adzan, rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil. Tanyanya pelan. Sulis tersenyum, lalu menatapnya penuh arti. Itu namanya hidayah. Anna, cahaya dari Allah yang mengetuk pintu hatimu. Anna menunduk, menangis tanpa suara. Tangis yang bukan lagi karena putus asa, tetapi karena ia merasa seperti sedang ditemukan setelah sekian lama tersesat. Sore itu menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Setelah Sulis selesai salat, Anna berkata dengan suara bergetar, Mbak Sulis, aku merasa seperti ingin lebih dekat dengan Islam. Sulis terdiam sejenak, lalu memeluk Anna dengan lembut. Kalau itu yang kamu rasakan, ikuti saja. Allah tidak akan menuntunmu ke arah yang salah. Hari itu, ketika mereka menutup salon bersama, Anna berjalan pulang dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, tetapi hati yang berbeda. Tidak lagi penuh gelap.
Tidak lagi dipenuhi niat untuk mengakhiri hidup. Untuk pertama kalinya, Anna merasa seperti sedang menuju sesuatu. Menuju cahaya. Menuju ketenangan. Menuju kehidupan yang baru. Ia tidak tahu keputusan apa yang akan ia ambil nanti. Namun satu hal sudah jelas bagi Anna. Ia tidak lagi sendirian. Dan Allah sedang mengetuk hatinya. Pelan, tetapi pasti. Pagi itu, Anna duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang sedikit terbuka. Matahari baru saja muncul, tetapi cahayanya sudah cukup untuk membuat kamar kecilnya tampak hangat. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah seperti biasanya, tetapi karena hatinya dipenuhi sebuah perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ketenangan yang dalam, mengalir seperti air jernih yang menyentuh bebatuan. Ia menutup mata dan menarik napas perlahan. Banyak hal terjadi dalam hidupnya beberapa minggu terakhir. Luka lamanya terbuka, disembuhkan, lalu dipenuhi cahaya baru yang ia sendiri sulit jelaskan. Semua itu berawal dari pertemuannya dengan Sulis, wanita muslimah yang dengan kelembutannya telah membuka pintu yang selama ini terkunci di hatinya. Hari ini, Anna telah membuat keputusan besar. Keputusan yang terasa seperti titik balik hidupnya. Ia ingin bertemu Sulis untuk mengungkapkan keinginannya yang paling mendalam. Ia ingin menjadi seorang muslimah. Ketika tiba di salon, Anna menemukan Sulis sedang menata rambut pelanggan. Suasana salon masih sama seperti pertama kali ia datang. Hangat, wangi, dan menenangkan. Sulis menoleh dan tersenyum begitu melihat Anna. "Assalamualaikum, Anna," sapa Sulis lembut. Waalaikumsalam," jawab Anna pelan. Ia masih belum terbiasa, tetapi ia merasa ada kedamaian di balik kalimat itu. Sulis mendekat setelah selesai melayani pelanggannya. "Kamu terlihat berbeda hari ini. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Anna menggigit bibirnya, menahan emosi yang ingin tumpah. "Kak, aku sudah memikirkannya lama. Semakin aku mendalami Islam, semakin aku merasa seperti pulang ke tempat yang seharusnya." Sulis menatapnya dalam-dalam. Ada haru yang membasahi matanya. "Anna, kamu yakin?" Anna mengangguk pelan, namun tegas. "Aku ingin masuk Islam, Kak." Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Sulis menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Ia meraih kedua tangan Anna dan menggenggamnya erat. "Alhamdulillah. Masya Allah. Anna, ini keputusan besar. Aku bahagia sekali mendengarnya." Bagi Anna, kata-kata itu seperti pelukan hangat di tengah dinginnya masa lalu. Ia tidak pernah mendapatkan dukungan seperti ini sebelumnya. Setelah salon sepi, Sulis mengajak Anna duduk di ruangan kecil di belakang. Ruangan itu sederhana, dengan rak kecil berisi mukena dan Al-Quran di pojok. "Anna," Sulis menatapnya lembut, "untuk menjadi muslim, kamu hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi lebih dari sekadar ucapan, ini adalah janji antara kamu dan Allah." Anna mengangguk. Ia sudah membaca banyak hal tentang syahadat sebelumnya, tetapi mendengarnya langsung dari Sulis membuatnya terasa jauh lebih agung. Sulis mengangkat tangannya, mengajak Anna ikut. "Ikuti aku." "Ya." Dengan suara bergetar, Anna mengulang, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ketika kata-kata terakhir keluar dari bibirnya, air mata Anna jatuh tanpa bisa ia tahan. Dadanya terasa hangat, begitu hangat seolah ada pelukan lembut yang merengkuh seluruh luka masa lalunya. Sulis memeluknya erat. "Selamat datang, Anna. Kamu sekarang saudara kami. Kamu tidak sendirian lagi." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anna benar-benar percaya bahwa ia diterima apa adanya. Tidak ada cemooh, tidak ada pukulan, tidak ada hinaan, hanya cinta yang tulus. Setelah syahadat, Sulis mengajarinya beberapa hal dasar tentang wudhu dan solat. Anna memperhatikan dengan seksama, sesekali tersenyum ketika ia keliru, dan Sulis pun tertawa kecil sambil membetulkannya. "Tidak apa-apa kalau belum sempurna," kata Sulis. "Hidayah itu proses,
dan Allah melihat niatmu." Anna mengangguk. Setiap gerakan yang ia pelajari terasa seperti membentuk dirinya kembali. Seolah jiwa yang dulu remuk perlahan disusun ulang menjadi lebih kuat. Saat duduk di sajadah, Anna memandangi tangannya. Tangan yang dulu hampir ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kini tangan yang sama dipakai untuk menyentuh sajadah, untuk memohon ampun, dan untuk memulai perjalanan baru. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Engkau menyelamatkanku dengan cara yang tak pernah kubayangkan." Sore harinya, Anna duduk di kursi salon sambil menunggu rambutnya yang sedang ditata ringan oleh Sulis. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan. "Anna," ujar Sulis, "kamu tahu, banyak orang memilih Islam saat hidupnya lapang. Tapi kamu memilihnya setelah melalui banyak penderitaan. Itu menunjukkan kalau hatimu sudah dibimbing sejak lama." Anna menelan air liur. "Kalau aku tidak bertemu Kak Sulis waktu itu, mungkin aku sudah tidak ada sekarang." Sulis berhenti sejenak, menatap Anna dengan mata teduh. "Dan kalau kamu tidak memilih datang ke salon hari itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa kuat dirimu. Allah pertemukan kita bukan tanpa alasan." Anna tersenyum, kali ini dengan keyakinan baru. "Aku ingin hidupku bermanfaat. Kak, aku ingin belajar agama lebih dalam." Sulis mengangguk semangat, "Dan aku akan selalu ada untuk membimbingmu." Malam hari, Anna pulang dengan hati penuh cahaya. Ia duduk di kamarnya, lalu menatap langit dari jendela. Bintang-bintang tampak lebih terang malam itu, atau mungkin hanya hatinya yang kini lebih peka. Ia menulis di buku harian, "Hari ini, aku dilahirkan kembali. Bukan sebagai manusia baru, tetapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan arah. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut." Anna menutup buku itu dan tersenyum. Tidak ada lagi bayangan gelap yang mengikutinya. Tidak ada lagi rencana kematian. Yang ada kini hanyalah kehidupan yang baru saja dimulai. Dan di balik perjalanan panjang itu, ia tahu satu hal pasti, Allah telah menjaganya bahkan di saat ia tidak menjaga dirinya sendiri. Inilah awal hidup baru Anna, sebuah kisah yang dimulai dari titik paling gelap hingga akhirnya kembali bersinar.